Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina dengan NIM E0304230447. Saya di sini ingin mempresentasikan PPT saya dengan berjudul The Digital Economy's Use of Big Data, Technologies and Data Science. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Yang pertama ada dunia sedang mengalami transformasi digital yang cepat didorong oleh ketersediaan teknologi yang terjangkau, portable, dan cepat. Yang kedua itu pendorong utama perubahan ini adalah konsumen digital yang menuntut kualitas, kegunaan, dan desain produk yang lebih cepat. Yang ketiga ada pasar big data mengalami pertumbuhan yang pesat secara global. Sektor publik, kesehatan, manufaktur, dan retail adalah produsen dan penggunaan data paling aktif. Yang keempat, volume data tumbuh secara eksponensial dari 33 zettabytes di tahun 2018 diproyeksikan mencapai 175 zettabytes di tahun 2025. Di era ekonomi digital, data merupakan sumber daya yang berharga secara dengan sumber daya manusia dan uang. Lalu ada permasalahan. Yang pertama ada bagaimana fungsi teknologi big data dan ilmu data science dalam konteks ekonomi digital kontemporer, menganalisis kegunaan big data oleh berbagai faktor sektor seperti retail, jasa, perbankan, operator seluler, dan manufaktur besar. Yang ketiga, pentingnya memastikan pembentukan pertukaran data yang unik dan melegalisasi definisi tunggal big data untuk ekonomi digital modern. Lalu terakhir ada tantangan dalam menghadapi kekurangannya tenaga ahli dan perlunya perubahan budaya perusahaan yang untuk mendukung inisiatif data science. Lalu ada tujuan. Yang pertama, menganalisis peran dan fungsi teknologi big data dan data science dalam memajukan ekonomi digital, yaitu menjelaskan bahwa big data berfungsi sebagai produk cair atau liquid product dan bersyarat untuk meningkatkan profitabilitas bisnis. Yang ketiga, memaparkan kemampuan teknologi ini dalam layanan pelanggan, individualized customer care, dan predictive analytics. Yang keempat, menekankan pentingnya legalisasi definisi tunggal big data dan pembentukan bursa data untuk daya saing ekonomi digital. Lalu ada beberapa penelitian yang terkait. Yang pertama itu bank, operator seluler, dan perusahaan manufaktur besar aktif menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk mengevaluasi data kegagalan peralatan dan meminimalkan downtime yang dapat menekan biaya. Lalu ada 3 elemen fundamental digitalisasi ekonomi adalah data, kebutuhan atau ekonomi, dan manajemen. Yang ketiga dalam perbankan, model sukses dapat ditunjukkan melalui perkiraan indikator tidak langsung dan data pendapatan klien historis untuk menawarkan produk pinjaman individu. Lalu ada metodologi penelitian yang digunakan adalah model siklus hidup analisis data atau cross cross industry process for data mining. Itu terdiri dari 6 fase yang bersifat siklus atau kritikal yang tidak harus berurutan. Yaitu dari hasil penelitian, big data memungkinkan nilai aset aset baik, maaf tadi kita lanjutkan. Lalu ada hasil penelitian. Big data memungkinkan estimasi nilai aset tak terwujud atau intangible asset perusahaan. Aset ini mencakup yang pertama ada bakat keahlian dan sumber daya, yang kedua basis data dan sumber informasi, yang ketiga struktur data dan sumber informasi, lalu struktur manajemen organisasi, yang keempat pengenalan merek atau brand recognition dan basis klien, kelima ada inovasi dan hubungan kontraparty, yang keenam ada peran Chief Data Officer atau CDO. Boleh diterapkan di dalam negara maju untuk mengelola data besar dan membuat rencana peningkatan kapabilitas analisis data. Selanjutnya ada diskusi dan temuan, 3 pilar digitalisasi ekonomi. Semua aspek digitalisasi ekonomi berakar pada 3 elemen fundamental. Yang pertama ada data, landasan sistem ekonomi generasi berikutnya yang didasarkan pada pengumpulan data dan analisis data ekstensif. Yang kedua ada kebutuhan atau ekonomi, perubahan perilaku konsumen yang menuntut personalisasi barang dan jasa, yang mendorong munculnya produksi otomatis yang fleksibel. Yang ketiga, manajemen sistem interaksi dan kerjasama yang terampil untuk meramalkan, merencanakan, mengatur, melaksanakan, memantau, dan mengoordinasikan semua kegiatan skala besar. Lalu ada budaya perusahaan harus berubah dari sikap hati-hati terhadap resiko menjadi budaya menerima hasil yang tidak berhasil karena hal ini membebaskan pekerja dan memupuk produktivitas jangka panjang. Dari kesimpulannya adalah pengelolaan data terstruktur dan tidak terstruktur melalui teknologi baru adalah isu krusial di tingkat organisasi dan negara. Big data diposisikan sebagai produk cair dan prasyarat penting untuk meningkatkan profitabilitas melalui langkah individual dan analitik produktif.
Oleh karena itu, langkah-langkah seperti pembentukan pertukaran data dan legalisasi definisi tunggal big data sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi digital secara global. Dan terakhir ada daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil. Sekian dari saya, Bapak. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.